Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa memulai kembali Teras Kita Podcast episode ke-7. Alhamdulillah pada hari ini di hari lahir Pancasila kita bisa menjalankan Teras Kita Podcast yang ke-7 dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, Masya Allah. Beliau adalah Acep Mokhtar, benar? Benar. Acep Mokhtar. Acep Mokhtar ini suami dari Intan tuh namanya. Intan. Kemudian beliau itu cucu dari Kiai Hadiah dan Nyai Mas, yang mana Kiai Hadiah dan Nyai Mas ini adalah sesepuh dari Blok Kepudang, tokoh yang dituakan di Blok Kepudang. Dan beliau berdua, Nyai Mas itu meninggal di bulan berapa ya? Nyai Mas bulan Oktober 2020. Oktober 2020 berarti hampir 18 Oktober 2020 berarti hampir 1 tahunnya. Sedangkan Kiai Hadiah baru meninggal kemarin di sebulan yang lalu, 26 minggu April. kedua Ramadan. Iya, 26 April. Kedua Ramadan. Dan kami di Blok Kepudang sangat kehilangan beliau berdua karena beliau adalah sosok yang sangat berpengaruh di Blok Kepudang. Kira-kira Acep sebagai cucunya ada kenangan yang menarik atau yang tidak terlupakan nggak dari beliau berdua? Ya banyak sih, dari segi kebersamaan, Iya. entah ngobrol bareng dan bercanda bareng, itu ya kenangan yang paling nggak bisa dilupakan sih. Ya segitu yang saya ingat. Ya mungkin karena tutur bahasanya, terus karena ilmunya mereka itu yang bikin saya nggak lupa. Kemudian hikmah atau manfaat atau pelajaran apa yang bisa diambil dari beliau berdua? Ya, dari segi pelajaran mah banyak sih, soalnya nggak menentu soal kehidupan aja, ada yang banyak, ada tentang agamaan. Beliau kan selalu mengajak, entah bulan Ramadan ya, Iya. selalu sholat Lailatul Qadar, mengajak warga di sini sholat berjamaah di sini. Ya itu terasa sepinya saat mereka ada nggak ada. Iya, itu berpengaruh Pak, bisa. Iya. Kemudian berlanjut ya, Acep ini kan salah satu, berarti asal ini asli orang Kepudang kan? Asli orang Orang Kepudang. Kepudang asli. Murni. Murni. lahir mati di sini. Lahir Insya Allah. dan besar di Blok Kepudang. Iya. Kemudian Acep ini salah satu warga yang sangat aktif di media sosial, terutama di Facebook. Ya kurang lebihnya seperti itu. Kenapa nih? Kenapa mau aktif di media sosial? Ya karena mau berinteraksi sama dunia luar, ada kan kita berbagai macam kalau dari media sosial. Iya. Nggak menentu soal kerjaan, soal teman, itu semuanya ada, segala informasi. Kemudian aktifnya hanya di Facebook atau di media sosial apa saja nih? Sebenarnya sih ada media sosial lain kayak Instagram ya, kayak Facebook. Sudah muter-muter situ. Twitter? Enggak sih, enggak terlalu pakai. Berarti Facebook dengan Instagram. Tetapi kalau yang saya ikut itu sangat aktifnya di Facebook ya. Facebook. Kenapa ambil Facebook? Maksudnya aktif di Facebook? Ya mungkin karena Facebook kan sifatnya global. Ya global, terus semua orang tuh update lah. Kalau Facebook ya mungkin sama sih sama Instagram. Kalau Instagram kan menentu paling soal foto kan, berbagi foto, bukan kayak Facebook benar-benar murni lah segala. Kemudian kalau Facebook itu interaksinya lebih banyak ya. Kalau Instagram kan hanya untuk berbagi foto kan, berbagi momen cuman kan. Kalau Facebook kan komentarnya cepat gitu kan, cepat. lebih interaksinya lebih cepat kan. Iya. Terus punya misi atau tujuan tersendiri tidak dalam aktif bermedia sosial ini? Sebagai kalau soal misi sih mungkin nggak ada ya, soalnya kan kita hanya ya berbagi kesenangan, informasi, berbagi interaksi sama teman-teman yang lain gitu. Apa tuh, karena Facebook kan belum kita kenal apa jadi kenal kan, itu ada jual beli macam-macam lah pokoknya seperti itu. Terus hal yang diposting di media sosialnya Acep kan mayoritas ya yang saya perhatiin itu tentang hiburan,
komedi terus hal-hal lucu. Kenapa memilih itu gitu? Ya karena mungkin saya bukan remaja lagi yang Yang cinta-cintaan gitu ya. cinta alay bucin. Emang sih kita ada masanya ya. Iya. Ada masanya seperti itu. Kita juga ngalamin kita seperti kalau saya masih bisa, saya karena belum berkeluarga masih bisa bucin gitu. Mungkin masih bisa bucin kan. Ya kalau saya mungkin udah berkeluarga, udah bukan wayahnya lah gitu. Bucin alay gitu kan gitu. Udah wayahnya gitu. Apa hiburan atau komedi itu juga sebagai lahan atau bahan untuk menghilangkan penat dalam pekerjaan, dalam penat berkeluarga gitu, atau seperti apa? Saya kan belum mengalami nih untuk barangkali ada kepenatan dalam. Sebenarnya sih buat sarana hiburan sendiri tersendiri. Karena kalau buat yang status serius apa mungkin monoton ya. Iya. Ya bukan seperti itu kan, kalau kita status ya guyonan kita kenal, oh ini karakternya kita gimana. Kita beda sama mereka yang karakter sendiri. Terus juga kalau hiburan kan kita jadi tidak terlalu kaku gitu ya. Kaku. Karena kita udah murni, kita karakter kita seperti ini gitu. Terus seberapa penting sih bermedia sosial, menggunakan media sosial dengan hiburan, komedi atau hal lucu? Ya nggak terlalu penting sebenarnya, cuman ya kadang sekitar kalau emang ada hal lucu ya saya bagikan, ada hal lucu bagian, nggak terlalu tiap hari juga saya buka tuh sebenarnya. Jadi ketika ada, cuman kalau misalnya walaupun ada berita viral saya nggak terlalu mengikuti lah, walaupun itu ya emang nggak terlalu penting sih, cuman ya itu sebagai sarana hiburan. Memang hibur diri dan hibur orang lain. Iya, hibur orang lain. Makanya tujuannya Facebook berdiri itu ya sebenarnya saya ke situ, bukan buat hal-hal serius. Iya. Gitu. Terus kalau di Facebook kan sangat sering terjadi perdebatan gitu ya. Di komentar-komentar itu, cara menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat di media sosial itu seperti apa menurut Acep itu? Ya sebenarnya kita hindari ya, harusnya kita hindari saja ya, karena kita ngapain capek-capek berdebat ketat-ketat kan ya, bikin singgung mereka ya, kita kesinggung sendiri, panas sendiri kan. Ya sudah, biarin aja kan. Berpengaruh nggak sih perdebatan di media sosial dengan di kehidupan sehari-hari? Sebenarnya sih kalau emang orangnya ada ya kita mending lebih baik ngomong langsung. Iya. Karena buat apa kita berdebat di media sosial? Sisi lain mereka ada yang tahu, ada yang punya Facebook lagi. Apalagi misalnya kita kehidupan kita diupdate terus ya, udah harus belum medali kan. Iya. Terus kalau misalkan setelah debatnya di media sosial, ketika di kehidupan sehari-hari ini pernah, maksudnya misalkan nih debat di media sosial ya, kemudian ketemu orangnya langsung, itu tuh biasa saja atau perdebatan itu berlanjut gitu? Enggak sih, enggak terlalu frontal, paling ya maaf ya tadi di Facebook ya, kamu sih gitu sering anggap serius ya, enggak lah, katanya biasa aja gitu. Karena yang obrolan yang di Facebook ya saya nggak mau ke bawah kehidupan langsung ya. Kalau dunia maya ya dunia maya. Dunia maya, iya. Tidak terjadi di dunia nyata gitu. Iya. Jadi, kalau orang yang berpikiran seperti itu sebenarnya bagus gitu kan. Sedangkan orang kan ada orang-orang yang ada sih yang ke bawah itu juga. Ke bawah ke dunia nyata gitu. Maksudnya dia debat di Facebook, tetapi di dunia nyata juga ada. Mereka jadi ya, maka dari itu yang namanya kita hindarin, kita setiap hari update entah kehidupan kita atau apa tuh ya, kita janganlah ya, mungkin ya Kak, saya sering yang menjumpai orang sini kadang mungkin status pernah kan jumpain kehidupan sosialnya diceritain semua deh, itu nggak baik sebenarnya. Ya mereka yang baca sih emang ya ada yang masa bodoh, ada yang kesini kan karena bukan tempatnya gitu, bukan tempat pamer gitu. Sebenarnya mereka juga yang komen itu ada dua kemungkinan ya. Misalkan nih, saya curhat tentang kehidupan saya, mengeluh atau apa curhat gitu. Yang komen itu ada dua kemungkinan kan, apakah dia peduli atau yang mensyukuri syukur kamu kena kayak gitu. Iya, ada yang bersyukur ya, senang, ada yang cuman sebatas tahu oh gitu. Ya, tapi ada juga yang misalkan ada. Oh, yang jadinya berpikiran jelek gitu. Iya, oh, ternyata dia jadi kayak gitu. Makanya jadi nyumpain yang jelek gitu. Ya, makanya harus hindarin yang seperti itu punya status. Ya kehidupan sosial nggak usah lah kita ceritakan kembali di dunia maya, karena
ibaratnya kita buka sendiri sih. Iya sebenarnya gitu, buka aib sendiri. bener. Jadi cara menghindarinya gimana? Inti cara menghindari hal itu gimana? Ya kita kurang-kurangin lah status yang nggak perlu, kayak kehidupan sosial, entah kayak kasih jalan-jalan sama keluarga, kita seperlunya aja. Ya, kita yang tahu kita kebahagiaan kita itu keluarga berdua kan enak, lebih real kan. Iya. Kalau Kalau mungkin kalau jalan-jalan masih normal ya. masih normal. Tapi ketika misalkan Udah. masalah pribadi Nah, diungkapkan, itu yang itu yang masalah kan? yang masalah itu yang bikin aduh hati saya sering. Sebenarnya semua kayak mau ngobrol tentang ini tuh kan. Ya ada teman-teman, ada untung ada Iya. ada report begini kan, ya lumayan lah buat curhatan gitu. Iya. Sebenarnya. Apalagi kalau masalahnya itu masalah antara dua keluarga gitu kan, Nah itu atau dalam satu keluarga Iya, kemudian disampaikan di media sosial, itu Iya, kan sangat tidak baik ya. tidak etis lah. Iya. Saya pernah menjumpai hal itu tidak? Sering Ya? nyobain sering sih. Ya, Tapi- tapi saya nggak mau komen. Ah, Ya mungkin kehidupan mereka, saya bukan nggak ada hak kan. iya. Iya. Atau pernah itu nggak, maksudnya tahu hal itu kemudian japri di inbox mereka, maksudnya Enggak. mengingatkan? Nggak pernah inget, cuman saya kapok. Ingat Kenapa? bukan malah direspon baik, ya cuma Malah berbalik. diserang balik. Iya, jadi, apa sih kau ikut-ikutan urusan daerah kan nggak udah, saya lepas tangan gitu. Jadi itu ya dikira Iya, udah menggurui sering. gitu kan. Sering nggak teman apa sering, makanya itu ya Allah. Iya Pak. Ya kemudian tadi kan itu ya menghindari curhatan ya. Kemudian kalau menghindari Berjalan. perdebatan udah, Iya. menyerang orang lain. Mau menyerang orang lain, contohnya Misalkan gimana ya? Ada kejadian di situ sama juga mengeluh ya. iya. Gimana? Ya itu misalkan ngetek orang lain Oh, kita menyerang gitu dengan status yang yang dia buat. kotor gitu tak? Iya. Enggak pernah seperti itu Mas. Nggak, maksudnya pernah atau cara menghindari hal itu seperti apa? Ya kita sih, yang karena saya nggak pernah begitu sih, jadi nggak pernah ngerasain kayak seperti itu doang Mas. Jadi balik ke diri masing-masing gitu ya. Iya, dari masing-masing. Buat apa kita nyerang-nyerang orang Orang yang lain. iya, dari ya lebih baik kita ngomong langsung ke orangnya kan. Iya kasih orangnya lebih ke poin, Iya. lebih baik seperti itu. Terus kalau di Facebook itu kan banyak berita hoax ya. Cara menyeleksi berita hoax itu seperti apa? Ya kita cari tahu sumbernya, benar apa enggak itu kan, karena berita hoax emang sulit dihindari sih. Iya. Di masa milenial kadang kan dibuat-buat lah, kadang di berita viral ini sebenarnya padahal nggak terjadi, Iya. nggak sesuai. Ya makanya kita harus benar cari infonya jauh-jauh, ya benar emang cari tahu sumbernya. Terus kalau di Facebook kan sangat riskan ya, soalnya mudah untuk nge-share kan, Iya, mudah untuk nge-share-nya, mudah untuk didapat beritanya. iya, padahal belum tahu. Belum tentu dia. Iya itu makanya saya beritanya. nggak berani kalau ngasar-ngasar berita itu. Yang udah saya hindari begitu. Ya, cara hindari hoax itu begitu. Jadi cara apa? Bagian dari menghindari hoax itu ya itu hiburan itu ya, Iya. konten-konten lucu itu. Konten lucu dan daripada kita nyebar berita Yang belum belum tentu benar benar, kan, kita nanti belum selesai omongan, nanti kena hujatan Iya. orang, wah kamu berita kan nyebarin kan nggak enak. Kalau konten lucu kan Iya. ya kita sendiri terhibur, orang lain juga terhibur ya. Insya Allah itu. Tapi nggak semua orang suka sih katanya. Kan nggak, Gusti Allah kan nggak semuanya orang menciptakan orang semua suka pada kita. Iya. Iya. Nah, cara menanggapi orang yang tidak sukanya seperti apa? Cara menanggapinya, Iya, ya saya sih biasa aja sih. biasanya. Cuman iya. Karena ya mereka yang Oh, iya. mau suka ya monggo, yang enggak Nah, gitu. hak mereka ya. Iya. Terus terakhir mungkin saran untuk pengguna media sosial. Saran saya sih udahlah, hindari yang namanya nyebar berita bohong, terus itu paling penting, hindari yang namanya kita apa sih, kehidupan pribadi, entah masalah rumah tangga atau apa, udah Jangan berbagi dibawa feedback. media sosial. Iya. Hindari lah seperti itu kan, karena itu sisi lain ya mereka yang lihat ya ada yang seneng mungkin, Iya. ada yang
mungkin simpati mungkin nggak terlalu simpati kan, ada yang tertawa bahagia nggak mungkin kan. Itu aja sih ya saya. Terima kasih untuk hari ini. Kesimpulan pada hari ini bahwa kita sebagai pengguna media sosial ya harus bisa harus bijak menggunakan media sosial, harus bisa memanfaatkan dengan baik, harus bisa memilih juga menyeleksi mana yang baik dan buruk, mana yang pantas di-update di media sosial dan mana yang tidak pantas gitu ya. Terima kasih ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Acep Mukhtar yang telah bersedia untuk bincang-bincang pada podcast hari ini. Semoga bincang-bincang hari ini bisa bermanfaat untuk kami khususnya dan umumnya kepada sahabat teras kita. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.